menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk tidak mengesahkan RUU HIP. Ini pertanda buruk. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Hati-hati. Hati-hati. Karena demokrasi Pancasila tidak ada di kalangan. Tidak ada di kalangan, kalau ada di kalangan. Siapa pilih yang banyak dia menang. Demokrasi Pancasila tidak menang. Karena demokrasi dan Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemutaran perwakilan. Ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mundur. Akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Menolak keras rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan menuntut agar seluruh upaya legislasi yang dilakukan baik perumusan, pembahasan dan pengesahannya untuk segera dihentikan. Sejumlah tokoh dan ulama Jawa Barat menyatakan penolakan RUU HIP. Para tokoh dan kesepuhan Jawa Barat melakukan gempungan rapat terbatas secara protokol COVID, menyepakati penolakan RUU HIP. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP terus mendapat penolakan dari elemen sipil. Sebabnya, RUU HIP dianggap tidak menjawab problem real masyarakat Indonesia. Sebanyak 304 orang dari berbagai latar belakang dan tergabung dalam Forum Penegak Kedaulatan Rakyat, terdiri dari para tokoh serta ulama menyatakan sikap menolak pembahasan RUU HIP. Menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk tidak mengesahkan RUU HIP yang berpotensi menjerumuskan bangsa ini ke dalam perpecahan serta mengusut tuntas inisiatornya yang amat dimungkinkan membawa misi yang mengancam keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keterangan tertulisnya, FPKR menjelaskan bahwa sebelum menolak pihaknya sudah melakukan kajian pasal dalam RUU HIP dengan melibatkan para pakar tata negara, analis hukum, dan sosial politik. Para pendukung penolakan RUU HIP diantaranya adalah para pimpinan komunitas lintas masyarakat dan profesi, aktivis, akademisi yang mempunyai pengikut, dan anggota yang cukup banyak. Pernyataan penolakan RUU HIP kami sampaikan hari ini, Kamis 11 Juni, kepada anggota DPR RI dari Komisi 2 yang kami undang untuk kunjungan kerja ke Bandung, Teddy Setiadi dan Sodik Mujahid. Demikian keterangan tertulis FPKR. FPKR mencatat ada 11 poin penting yang menjadi urgensi penolakan RUU HIP. Salah satu poinnya adalah tidak dilibatkannya berbagai elemen bangsa. Akibatnya proses pembentukan hukumnya tidak merepresentasikan sifat aspiratif, partisipatif, dan kolaboratif. Dengan adanya gejala infiltrasi masif ideologi komunisme dan sosio-marxisme ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui pengajuan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila, maka kami selaku elemen masyarakat yang menjadi bagian dari bangsa dan warga negara Indonesia yang selalu berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan kemurnian ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak dicantumkannya
TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 Junto TAP nomor 1 MPR tahun 2003 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme sebagai konsideran RUU haluan ideologi Pancasila mengindikasikan kuat adanya anasir komunisme, Marxisme, Leninisme yang menghendaki perumusan pengertian ideologi Pancasila tidak berseberangan dengan isme komunis Marxis sebagai ajaran anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti agama. Hal ini selain mengabaikan beberapa ketetapan MPR dan MPRS sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan tetap di wilayah Republik Indonesia, juga sekaligus merupakan pengingkaran dan penelikungan terhadap Pancasila selaku falsafah dan ideologi bangsa, lebih khusus terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila dan norma paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap rakyat Indonesia. RUU HIP merupakan materi yang sangat penting berkenaan dengan pemaknaan Pancasila, sehingga dapat dikatakan merupakan tafsir atas Pancasila. Oleh karena itu, seyogianya materi tersebut dibicarakan dan dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Demikian salah satu catatan penting FPKR. Sementara menurut Aceng Nasir yang juga turut hadir dalam acara gempungan tersebut mengatakan, Pancasila sebagai falsafah bangsa sudah final, tidak perlu diutak-atik lagi dengan dalih apapun. Ini menyangkut marwah bangsa, dan kita harus ingat bahwa Pancasila lahir dari para pemikir besar bangsa, termasuk peran ulama sangat jelas. Dan konsepsi negara mana yang sejajar dengan Pancasila? Masalahnya satu, bagaimana kita mengamalkan makna dari sila-sila yang ada. Pancasila bukan sekedar jargon, tapi yang dibutuhkan adalah implementasinya. Baik itu pejabat maupun rakyat, jika bahu-membahu mengamalkan, insya Allah negeri ini akan jauh lebih baik. Lebih jauh, Aceng Nasir yang juga sebagai Panglima Barat, Barisan Rakyat Anti Komunis, mengatakan sangat menyepakati penolakan RUU HIP tersebut. Menurutnya di dalam poin-poin isinya terkesan mengambang, bahkan Pancasila seperti terindikasi dimutilasi menjadi Trisila, bahkan Ekasila. Di dalam RUU tersebut mengatakan, keadilan sosial adalah ruh dari Pancasila ini ngaco, dan lebih ngaco lagi tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Saya khawatir ada pergeseran nilai luhur Pancasila pada pemahaman pemikiran sekulerisme, materialisme, dan bahkan lebih jauh dari itu, perlahan agama akan dihilangkan. Berikut Forum Penegak Kedaulatan Rakyat. Pernyataan penolakan atas rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Ini pertanda buruk. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Kita harus berdoa, minta kepada Allah, bilang kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, sudah berantai-rantai kehidupan masyarakat kita ini, Masya Allah. Dari kemarin bulan Ramadan dihiasi dengan pertikaian, pembunuhan, bahkan kematian. Dari sebelum Pilpres sampai sekarang. Ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mundur. Karena demokrasi Pancasila tidak ada dikalahkan. Tidak ada dikalahkan, kalau Golkar ada dikalahkan. Siapa pilih yang banyak dia menang. Demokrasi Pancasila tidak menang. Karena demokrasi dan Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemerintahan perwakilan. Pengajuan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila mengindikasikan adanya upaya pendegradasian pemahaman ideologi Pancasila dari pokok-pokok pikiran yang utuh, komprehensif, dan integratif yang terwujud berupa 5 sila fundamental sebagai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang termaktub secara lugas dan tegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menjadi konsensus nasional para pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945.
Hal itu tampak dari eliminasi norma-norma dasar Pancasila sedemikian rupa sehingga menjadi trisila dan bahkan hanya sila tunggal yang disebut ekasila, di mana upaya pendegradasian Pancasila ini bisa digolongkan sebagai sebuah cacat ketatanegaraan. Saya ulangi, cacat ketatanegaraan karena melakukan perombakan atau amandemen frontal terhadap ideologi Pancasila yang notabene menjadi sumber dari segala sumber hukum di negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan perangkat hukum yang berderajat di bawahnya, yaitu undang-undang. Proses legislasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dilakukan dalam kondisi kegentingan pandemi COVID-19 terlalu dipaksakan dan terindikasi melanggar tata tertib dewan dalam tata cara pengambilan keputusan karena mengabaikan urgensi nasional. Jelas merupakan upaya berlebihan untuk menelurkan produk perundangan yang tidak mendesak, dilakukan guna merombak pemahaman ideologi Pancasila yang sesungguhnya telah tuntas dijabarkan oleh berbagai ketetapan MPR RI yang selaras dengan muatan Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga upaya pengusungan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila oleh sebagian anggota Dewan ini patut dicurigai sebagai bagian dari gerakan anti Pancasila atau sekurang-kurangnya pengkerdilan Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara dengan kamuflase kemasan haluan ideologi Pancasila. Bertolak dari ketiga poin krusial tersebut di atas, maka sebagai wujud kepedulian akan keutuhan dan kemurnian ideologi Pancasila dengan menilai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kami sebagai tokoh masyarakat dan pemuka umat di wilayah Kediri Raya menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya RUU HIP ini, dan dengan ini menyatakan sikap tegas sebagai berikut. Satu, menolak keras rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan menuntut agar seluruh upaya legislasi yang dilakukan, baik perumusan, pembahasan dan pengesahannya, untuk segera dihentikan. Dua, menuntut pimpinan dan paripurna sidang DPR RI untuk membatalkan proses legislasi RUU HIP yang berpotensi merombak, mengkerdilkan dan mendegradasi Pancasila yang merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, menuntut pemerintah, dalam hal ini Presiden RI, untuk tidak mengesahkan RUU HIP yang berpotensi menjerumuskan bangsa ini ke dalam perpecahan serta mengusut tuntas inisiatornya yang amat dimungkinkan membawa misi
yang mengancam keutuhan NKRI, yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Empat, menyerukan kepada seluruh rakyat, ulama dan cendekiawan, tokoh masyarakat, serta para aktivis yang peduli terhadap keutuhan NKRI, yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewaspadai bangkitnya gerakan komunis gaya baru yang memasuki ruang-ruang kekuasaan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, yang melempengkan jalan penguasaan anasir komunis melalui kemasan investasi, kucuran bantuan atau sejenisnya. Lima, meminta dengan hormat kepada garda terdepan bangsa, yaitu TNI, Polri, dan segenap unsur ketahanan masyarakat yang berjiwa nasionalis untuk segera melakukan tindakan masif terhadap setiap propaganda berbau komunis, Marxis yang beredar di masyarakat sebagai bentuk pembentengan terhadap keutuhan NKRI yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pernyataan sikap bersama ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi bangsa dan negara Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin.